agama Islam, maka nanti akan menyangkut juga terminologi atau masalah sejarah, arti-arti yang lain, apapun yang berhubungan dengan agama kita, nanti akan ada juga tandingan dari agama yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam ilmu perbandingan agama, ketiga agama inilah yang disebut sebagai agama samawi yang langsung diturunkan oleh Allah. Agama tertua yaitu Yahudi, kemudian ke Nasrani dan juga Islam. Makanya wajar jika Bapak hanya mencari pengetahuan atau ilmu sekedar dari Google saja, kita akan kebingungan karena banyak versi yang menjelaskan bagaimana kondisi Yahudi. Karena tadi nanti akan ada orang yang menuliskan Yahudi dari versi Taurat, perjalanan Yahudi dari versi orang-orang Nasrani, dan juga perjalanan Yahudi ya dari versi Al-Quran. Termasuk seperti penamaan Israel. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah mengatakan karena kulu to'amin hilang libani Israel illa maharmallahu Israel. Di situ ada kalimat Bani Israel dan Israel. Para ulama menjelaskan Israel berasal dari kalimat Isra dan Il yang diambil dari bahasa Ibrani. Tapi ternyata di dalam kitab Taurat itu disebutkan kejadian itu, yaitu di ayat Kejadian ayat ke-28 kalau tidak salah dinyatakan, kami tidak akan menyebut engkau kembali wahai Yakub, tetapi kami akan menyebut namamu dengan Israel. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena kamu telah bergumul dengan manusia dan berusaha untuk mengalahkan Tuhan kalian. Makanya menurut orang-orang Yahudi, arti Israel itu bukan hamba Allah, tetapi artinya berkelahi dengan Allah. Dan bahkan Yakub memenangkan perkelahian itu. Jadi Yakub itu dulu tim Allah, Allah itu Nabi Yakub begitu. Begitu menurut versi kitab Kejadian. Karena insya Allah jika ada waktu dan ada kesempatan, kita akan membahas ya dari berbagai macam versi. Cuman kita akan awali seluruh perjalanan Yahudi melalui versi Al-Quran terlebih dahulu. Di situ umurannya Pak, menurut versi Al-Quran ya. Nah, periode Nabi Musa kurang lebih beliau diutus kepada Bani Israel dan juga berdakwah di tengah lingkungan Firaun di tahun 1450 sebelum Masehi. Latar belakang bangsa Yahudi. Nah ini jadi nama Yahudi sebelum periode Musa dan Harun ke Nabi Sulaiman ke bawah tidak ada istilah atau bahasa yang menyebutkan adanya bangsa Yahudi. Nah justru sebelum periode Musa, berarti nanti sebelumnya kepada Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim juga tidak dikenal, tetapi dari Nabi Yakub ke bawah nanti yang dikenal dari Nabi Yakub ke bawah disebut dengan Bani Israel. Jadi kamu hormat gak ya istilah bangsa Yahudi, tapi adanya bangsa Bani Israel. Bangsa Yahudi dikenal menurut beberapa ahli yaitu pada pertengahan kehidupan Nabi Musa, dan ada juga yang menyatakan istilah Yahudi dikenal pada zaman Nabi Sulaiman. Nah Al-Quran pun sebetulnya mengungkapkan kalimat al-Yahud tidak terlalu banyak dengan ungkapan Yahudi secara langsung gitu. Kurang lebih sekitar 12-15 ungkapan yang Allah ungkapkan ketika Allah menyebutkan langsung dengan ungkapan Yahudi. Nah dan kata Yahudi pun dikenal sekali lagi yaitu setelah periode Musa atau setelah periode Nabi Sulaiman. Nah periode sebelum Nabi Musa, makanya Al-Quran selalu menyatakan dengan ungkapan Bani Israel, bukan dengan ungkapan Yahudi. Bapak harus membedakan ketika Allah berfirman dengan ungkapan Yahudi, ketika Allah berfirman dengan ungkapan Bani Israel. Kalau Allah mengungkapkan dengan ungkapan Yahudi, berarti konotasinya sudah bersifat negatif. Tapi jika Allah menyeru di dalam Al-Quran dengan ungkapan Bani Israel, berarti itu ungkapannya berkonotasi positif dan ungkapan kehormatan untuk keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nah ini ya. Nah jadi nanti bangsa Yahudi ini dikenal ketika Nabi Musa berdakwah, bahkan menyelamatkan Bani Israel dari kekejian Firaun. Nah adapun bangsa pada masa Nabi Musa dan sebelumnya yang dikenal adalah Bani Israel sebagai keturunan dari Israel yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan tugas Nabi Musa salah satunya adalah menyelamatkan Bani Israel dari kekejian Firaun. Namun akhirnya Bani Israel berkhianat kepada Nabi Musa, yang pada akhirnya karena berkhianat maka disebutlah Yahudi, ya Pak. Yang seperti yang sudah saya jelaskan di bulan sebelumnya, Bani Israel itu bukan Yahudi,
tapi Yahudi bagian daripada keturunan Bani Israel ya. Nah, awal sejarah bangsa Yahudi, sejarah Bani Israel sebagai satu bangsa atau kabilah, bukan sebuah agama, diawali dari istilah Israel yang diambil dari nama Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang tumbuh di wilayah bangsa Kan'an yang berasal dari Jazirah Arab. Nah, ibu dan bapak, kenapa dulu Palestina disebut Kan'an? Jadi bukan Palestina itu namanya Kan'an, bukan, karena orang-orang atau yang menempati atau penduduk pertama yang hidup di Palestina adalah bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an sendiri ternyata adalah bangsa yang berada di Jazirah Arab yang dimana dia bermigrasi ke Palestina ribuan tahun sebelum adanya bangsa Yahudi. Dan sosok bangsa Kan'an ini besar-besar dan kuat-kuat, jangkung badan bangsa Kan'an itu ya. Beda jenjelaman ayatnya, nah bangsa Kan'an itu jangkung besar. Makanya nanti ada di dalam Al-Quran ketika Allah mengungkapkan satu suku bangsa, tapi bukan bangsa raksasa yang diceritakan dengan kaum Nabi Daud, beda lagi. Ada bangsa-bangsa yang besar dan kuat, tetapi hati mereka sebetulnya baik. Itu salah satunya adalah penyebutan untuk bangsa Kan'an yang berada di Palestina. Ya. Nah, pada awalnya mereka hidup di tengah Palestina, kemudian pindah ke pedalaman di padang pasir Nakob, wilayah selatan Palestina dekat Sinai. Nah, nanti Bapak pun kalau searching map Sinai, itu ada dua versi. Jadi Sinai itu ada yang menyebutkan di Saudi Arabia, ada yang menyebutkan Sinai itu perbatasan antara Saudi Arabia dan Mesir. Nah, mana yang benar? Ternyata ketika di searching ya Pak ya, nanti kita harus mencari yang terupdate. Ternyata di Wikipedia pun Semenanjung Sinai atau Gunung Sinai ini dia masuk wilayah geografinya kepada Mesir, bukan kepada Jazirah Arab. Dan tempat letaknya juga bukan di Jazirah Arab, tetapi ada di pertengahan antara Jazirah Arab dengan Mesir. Nah, nanti Gunung Sinai ini atau yang disebut dengan nanti ada Gunung Tur di Sinai, tempat singgah Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, ini Nakob itu di daerah sini Pak. Nah, Nakob itu di sebelah sini. Nah, ini kan Yordania, ini Syria, ini Lebanon, ini Mesir. Nah, nanti daerah Mesir di daerah sini itu, nah ini ada yang disebut dengan Sinai Peninsula atau Semenanjung Sinai yang terkenal di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu yang disebut dengan Ten Commandment. Nah, nanti Nakob itu di daerah sini. Karena sekarang sudah tidak ada nama Nakob itu. Nah, di daerah sini. Nah, ini keempat negara ini, satu, bahkan ya 4, 1, 2, 3, 4, Syria, Jordan, Palestina, dan Lebanon. Ini di dalam hadis 4 negara ini disebut dengan bumi Syam. Nah, makanya nanti di keempat negara inilah akan terjadi fitnah akhir zaman yang begitu besar. Termasuk keluarnya Dajjal, salah satunya adalah di bumi Syam. Nah, ini ya. Jadi bumi Syam ini ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bagian saksi di mana Allah menurunkan huru hari kiamat terbesar dan fitnah terbesar, yaitu Dajjal Al-Masih di bumi Syam ini. Dulu namanya bumi Syam 1, sekarang jadi 4 negara: Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Nah, bahkan kemarin ada berita terbaru, begitu beres gencatan senjata, ternyata bangsa Israel tidak berdiam diri, dia langsung menyerang kembali orang-orang Palestina di Gaza. Bahkan sekarang ada kabarnya bagian negara Lebanon di sebelah sini pun sudah ada yang mulai dibom oleh Israel. Sehingga nanti nutur ke Lebanon, kalau Suriah sudah pasti ini negara konflik yang sedang dikuasai oleh Bashar Assad. Bashar Assad itu basic agamanya adalah Syiah, bukan Islam. Nah, termasuk ini Yordania. Yordania masih terbilang aman karena saya ada adik kelas yang baru semester 3 di Jordan. Aman dengan suara bom teh kadang gue satu kali gitu. Tapi belum masuk ke daerah Yordania. Nah, Nabi Yakub alaihissalam adalah generasi kedua dari keturunan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub kalau generasi kedua adalah cucu ya, cucunya Nabi Ibrahim. Nah, generasi ke-20 dari turunan Nabi Adam yang masa hidupnya di antara 1837 sampai 1690 sebelum Masehi dan wafat di usia 147 tahun Nabi Yakub. Nabi Yakub diutus menjadi nabi dan rasul di tahun 1750 pada usia 87 tahun. Jadi Nabi Yakub itu jadi nabi di usia 87 tahun.
Nah, Bani Israel ini yang sudah sering dijelaskan. Bani Israel adalah nama kedua bagi Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 anak yang mana mereka disebut dengan Asbat atau dikenal dengan Bani Israel. Nah, istri-istri Nabi Yakub beserta keturunannya. Istri pertama Laya, anak sulung dari paman Nabi Yakub. Dari Laya memiliki 6 anak: Ruben, Simon, Lawe, Yehuda, Isakor, dan Zebulon. Nah, dari keturunan Laya inilah anak-anak Nabi Yakub yang akhlaknya kurang baik. Jadi nu tebarang itu dia tapi anak istri ini. Rahel memiliki 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dari istri yang kedua anaknya baik-baik. Nah, makanya. Kemudian Zulpa, budak dari Laya, anaknya ada 2, yaitu Asher dan Fan. Nah, Balhah, budak dari Rahel, memiliki 2 anak juga, yaitu Dan dan Naftali. Totalnya ada 12 dari 4 orang istri. Nah, inilah generasi pertama Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub. Jadi kalau generasi pertama anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau generasi kedua berarti sudah masuk cucu. Nanti generasi ketiga dan keempat dan seterusnya. Nah, ini periode Nabi Yusuf. Jadi sebelum ke Nabi Musa di Nabi Yusuf dulu. Nah, kemudian terjadi kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Mungkin ini kisah yang paling terkenal di masa ketika kita waktu kecil. Hampir ke-9 saudara Nabi Yusuf itu tidak ridho karena melihat Nabi Yakub seolah-olah lebih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi Nabi Yusuf ketika bermimpi ada 11 bintang dan matahari bersujud kepada beliau. Kemudian Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, jangan ceritakan cerita ini kepada saudara kamu, karena sesungguhnya dengan ungkapan tunduknya 11 bintang matahari kepada Nabi Yusuf, pertanda Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi dan Rasulullah. Nah, begitu terlihat kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf yang berlebihan, ke-9 saudaranya, 10 saudaranya, karena termasuk Benyamin itu tidak masuk, dia ingin mencelakai Nabi Yusuf, yang dimana Nabi Yusuf dibawa jalan-jalan, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambillah Nabi Yusuf dan diolesi darah dari darah kambing yang dianggap Yusuf sudah dimakan serigala. Itu singkat ceritanya demikian. Ketika ditemukan Nabi Yusuf di dalam sumur oleh para pedagang, maka Nabi Yusuf diperjualbelikan menjadi budak. Nah, gitu ya. Nah, bahkan nanti singkat sejarahnya Nabi Yusuf dijadikan budak sampai diperjualbelikan ke negara Mesir. Dan di Mesir pun belum dengan Fir'aun, tapi ada pejabat-pejabat Mesir yang salah satunya tertarik karena Nabi Yusuf seorang anak muda dan juga tampan, makanya banyak dibeli Nabi Yusuf itu. Nah, dan di akhir kisah Nabi Yakub beserta seluruh keturunannya bermigrasi ke Mesir. Kenapa? Karena nanti ketika Nabi Yusuf sudah menjadi seorang menteri di Mesir, di Palestina terjadi banyak kelaparan. Nah, akhirnya Allah memerintahkan agar terjadi hijrah, maka Nabi Yakub dan ke-11 anaknya hijrah ke Mesir, dan di Mesir diterima dengan baik oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf selain seorang nabi, dia pun adalah anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itulah sejarah perpindahan Bani Israel. Kenapa bangsa Israel ada di Mesir? Karena pada saat terjadi kelaparan, Nabi Yakub beserta 11 anaknya melakukan hijrah dari Palestina ke Mesir. Berarti di Palestina kosong, tidak ada sama sekali bangsa Bani Israel, itu sudah tidak ada. Semuanya pindah ke Mesir di masa Nabi Yusuf. Nah, tetapi ketika Nabi Yakub kembali ke Palestina, karena Nabi Yakub wafat di usia 147 tahun dan diwakafkan di Palestina. Tapi anak cucunya, berarti generasi ketiga dan generasi keempat, masih tinggal di Mesir. Nah, setelah meninggalnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, kondisi Bani Israel di Mesir berubah drastis. Mereka mengalami nasib buruk, termasuk pelecehan dan penindasan dari sang raja, yaitu Fir'aun. Dalam surat Al-Baqarah dinyatakan, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu, yang dimaksud adalah Bani Israel, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Makanya dulu ayat dongengnya banyak. Nah, Fir'aun itu memerintahkan kepada seluruh anggota kerajaannya agar membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan.
Ada yang selamat yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah ini ayat Al-Qur'annya. Nah, Bani Israel sudah hijrah ke Mesir tadi sudah digambarkan karena ada kelaparan di Palestina. Anjuran Nabi Yusuf yang menjadi menteri pada saat itu, Nabi Yakub akhirnya hijrah ke Mesir. Jadi seluruh generasi Bani Israel itu ada di Mesir. Nah, Nabi Yakub dan juga Bani Israel tinggal di Mesir selama 23 tahun lamanya. Nah, nanti Nabi Yakub pindah lagi ke Palestina, wafat di usia 147 tahun. Pada masa Nabi Yusuf, Bani Israel hidup di Mesir dalam suasana aman dan makmur selama 100 tahun. Jadi 100 tahun hidup di Mesir sampai generasi ketiga dan generasi keempat, Bani Israel mendapati kenyamanan yang diberikan fasilitas oleh Fir'aun. Nah, ini pas sedikit tentang Fir'aun. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Al-Quran. Raja Mesir yang disebut Fir'aun khususnya oleh Allah hanya terjadi pada masa Nabi Musa. Sebelum masa Nabi Musa, kan Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf hijrah ke Mesir. Tapi rajanya di dalam Al-Quran tidak disebut Fir'aun, hanya sekedar Al-Malik, yaitu penguasa atau raja. Nah, para ulama menafsirkan kenapa Allah menyebutkan Al-Malik di dalam Al-Quran tidak menyebutkan Fir'aun, karena raja-raja sebelum Fir'aun rata-rata adalah pemegang agama tauhid. Mengapa mereka berbuat baik kepada orang-orang. Nah, nanti Fir'aun atau Ramses II yang hidup pada masa Nabi Musa ternyata dia adalah penganut paganisme, bukan penganut Tuhan yang satu. Makanya ajarannya berbeda dan menjadi raja yang kejam untuk membunuh dan mengeksploitasi Bani Israel dari Mesir agar semuanya ditindas. Nah, Bani Israel di periode Nabi Yusuf dan Yakub tadi ya. Nah, kondisinya ini. Demikian pula pasca Yakub dan Yusuf wafat, apakah waktu itu sudah terjadi banyak konflik antar suku? Nah, nanti 12 Bani Israel itu kan terpecah. Ada banyak konflik. Al-Quran tidak banyak menyatakan, hanya Allah menyatakan tilka ummatun qad khalat laha maka sabat walakum makasabtu walatus aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu bagi apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nah, makanya nanti di periode perpecahan ini hanya ada di dalam kitab-kitab sejarah. Tapi lamun Bapak ngawas kitab sejarahnya, awas hati-hati, perhatikan siapa penulisnya, karena nanti tidak mustahil penulis-penulis yang menuliskan sejarah ini bukan orang Islam. Coba ibu dan bapak mengenal malaikat ada berapa, Bu? 25? Nah, 10 malaikat. Kan ada nami-nami nanya Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Padahal di dalam kitab tauhid, ajaran tauhid itu kan harus tahu fikih. Kita nggak boleh menyebutkan nama malaikat kalau memang Allah tidak menyebutkan namanya. Ternyata di dalam hadis nama malaikat yang disebutkan cuma 6. Berarti sisanya ada ayat. Yang disebutkan langsung oleh Nabi Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan Malik. Sisanya tidak ada nama Ridwan, tidak ada nama Israel. Itu tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun Israel, malaikat pencabut nyawa, di dalam bahasa Al-Quran dan di dalam bahasa hadis hanya disebutkan dengan ungkapan malakul maut. Nah, ternyata kalimat Israel itu keluar dari kisah Israiliyah, dari mulutnya orang-orang Yahudi yang tanpa ada dasar dengan menyebutkan kalau malakul maut punya nama yaitu Israel. Padahal di dalam kitab tauhid, di dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan, yaitulah nama-nama malaikat yang disebutkan secara langsung namanya. Ajaran tauhid mah kada tahu fikih. Jadi bapak tekengeng ngarang nabi-nabi kecuali nama itu keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah makanya harus hati-hati mana nanti kisah Israiliyah, mana kisah yang didasarkan dari Al-Quran. Kita suka baliut akhirnya. Nah, ini ya. Nah, populasi Bani Israel hingga generasi keempat dinyatakan di dalam Al-Quran wa qatna humusnatai asrota asbaton ummama, dan mereka kami menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Ini menunjukkan untuk keturunan Nabi Yakub. Pada zaman Nabi Yakub, generasi pertama jumlahnya 12 orang anak. Nah, zaman Nabi Yusuf sebagai anaknya Nabi Yakub,
berkembang, berarti nanti di cucunya generasi kedua dan generasi ketiga jumlahnya hanya 72 orang. Nah, barulah di zaman Nabi Musa itu generasi keempat berkembang menjadi 12 suku dengan jumlah kurang lebih sebanyak 1.800.000 kurang lebih. Nah, yang 603.000 kurang lebih ikut keluar bersama Nabi Musa ketika Nabi Musa menyelamatkan dari Fir'aun, dan sisanya sekitar 1.200.000 atau Zariyah keturunannya yang tetap tinggal di Mesir. Nah, jadi inilah kenapa di setiap berbagai belahan negara di Afrika, kemudian di Indonesia, termasuk nanti di Arab, terdapat keturunan Bani Israel. Karena mereka tuh tidak punya tempat, tidak punya negara, sehingga hidup mereka selalu berpindah-pindah. Nah, ini sisanya yang tinggal di Mesir, ini yang ikut dengan Nabi Musa keluar dari Mesir untuk kembali ke Palestina. Nah, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Musa merupakan generasi keempat dari keturunan Yakub. Generasi ke-24 dari Nabi Adam. Masa hidup Nabi Musa kurang lebih di 1527 sampai 1407, wafat di usia 120 tahun. Dan diutus berdakwah kepada Fir'aun dan juga Bani Israel di tahun 1450 sebelum Masehi, yakni atau di usia 77 tahun. Orang 70 tahun sering buat jawabannya. Yang Nabi Musa kuat ya. Bapak 180 ya. Masih muda. Nah, sesuai dengan kehendak Allah, Nabi Musa lahir dalam kondisi Bani Israel tertindas. Jadi di Nabi Yusuf ke Nabi Musa jaraknya lumayan cukup jauh, dan ternyata penindasan Fir'aun turun temurun kepada Bani Israel hampir 300 tahun lama. Disinilah awal mula Yahudi sebagai agama dan syariat yang diiringi dengan berawalnya kedurhakaan, pengkhianatan, perlawanan terhadap para nabi, dan penciptaan kedustaan kepada para nabi Allah. Allah telah menguatkan Nabi Musa dengan mukjizat yang luar biasa, namun Fir'aun tetap kubur tidak mau beriman. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Nah, ini ketika Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel, namanya masih Bani Israel, belum Yahudi. Makanya ucapannya ya Bani Israel, belum Yahudi. Karena pada saat itu Nabi Musa membebaskan dengan alasan karena Fir'aun ketika diberikan dakwah oleh Nabi Musa, Fir'aun masih tetap menolak untuk menerima ajaran tauhid. Makanya Allah memberikan keputusan, sudah selamatkan saja Bani Israel dari kekejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa berusaha menyelamatkan dengan cara melakukan eksodus atau migrasi, perpindahan dari Mesir menuju Palestina. Nah, Nabi Musa membawa keluar dari Mesir. Setelah berhasil keluar dari Mesir, dan Allah pun menenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya serta mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel ke daerah Sinai. Jadi sebelum sampai ke Palestina, singgah dulu di Sinai. Sinai itu masih daerah Mesir. Nah, Bani Israel meninggalkan Mesir. Melihat Bani Israel atas perintah Allah, Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir di tahun ini 1447. Beserta Bani Israel yang berjumlah kurang lebih 603.000, karena sisanya tadi 1.200.000 masih tinggal di Mesir. Nah, menuju ke Kanaan. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Makanya di sini ada ungkapan asri, karena eksodus atau perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah di malam hari. Makanya disebut ada Isra Mi'raj. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Ibu asok Isra? Asoknya kan kapal itu penting kita Isra, jalan-jalan di malam hari. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah dengan hamba-hambaku di malam hari. Perjalanan di malam itu bahasa Arabnya adalah asri atau Isra. Nah, ini perjalanan atau mapping Nabi Musa membawa Bani Israel. Pertama dari Mesir, nah ke sini melewati the Red Sea, Laut Merah. Nah, disinilah tenggelamnya Fir'aun itu di sini. Nah, nanti ke sini berhenti di Sinai. Nah, disinilah kejadian-kejadian luar biasa yang banyak, termasuk pengkhianatan Bani Israel dan kedurhakaan mereka terlihat ketika sudah di Gunung Sinai.
Nah, di dalam perjalanan ini kan banyak keluhan-keluhan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Musa, seperti kelaparanlah, hauslah, kepanasanlah. Nanti Allah menurunkan mana dan salwa, Allah menurunkan awan yang gelap untuk menutup kepanasan mereka dari sinar matahari. Tetapi setelah kejadian itu di Gunung Sinai, malah dia tertarik untuk menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kesini motor ya, ini ada poin-poinnya. Nah, baru nanti sampailah itu Palestina di sini ya. Nah, ini masih Kan'an namanya dulu. Nah, ini perjalanan bentuk gambaran migrasinya dari Israel ketika melewati Laut Merah. Nah, ini gambar Ramses II ketika dilakukan forensik yang ditemukan pada saat itu oleh pemerintah Mesir yang bekerja sama dengan pemerintah Prancis yang ditangani oleh Dr. Maurice Bucaille, yang sampai Dr. Maurice itu masuk Islam gara-gara meneliti mayat Firaun. Nah, peristiwa sepanjang perjalanan. Jadi nanti ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya kurang lebih 1.500.000 yang dibawa oleh Firaun untuk mengejar Nabi Musa ini. Kemudian mereka terjebak di antara lautan, di depan dan Firaun dan tentaranya di belakang. Maka dengan kepada Allah, fa'atba'uhum musyrikin. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuri mereka di waktu matahari terbit karena Nabi Musa sudah jauh posisi. Lalu Allah menyelamatkan mereka Bani Israel dengan memajukan kepada Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut sehingga mereka dapat menyeberanginya dengan selamat, dan Allah menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Fa'auhayna ila Musa an nidrib bi asaqal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kemudian wa il faradna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ali fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun sedang kamu menyaksikan. Jadi ini ayat yang membicarakan bagaimana Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kejaran Firaun dengan cara menenggelamkan mereka di tengah laut, di tengah laut. Jadi tidak ada yang sulit ya Pak ya bagi Allah ketika kita diserang oleh musuh-musuh Allah. Salah satu saja syaratnya apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan pasti selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita merasa pertolongan Allah sepertinya selalu telat kepada kita? Satu, kesalahan dan kelemahannya, mungkin posisi kita sedang tidak beriman atau kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam yakin manual, bahkan sampai di beberapa berita termasuk di IG ada tentara-tentara Israel yang menyaksikan, kami sepertinya bukan berperang dengan manusia, kami itu seperti sedang berperang dengan hantu begitu. Ya begitulah Allah menyelamatkan. Padahal kan cenah Israel tentaranya tentara terkuat, tapi hari ngadon main TikTok wae gitu aja. Makanya wajar banyak tahanan-tahanan yang ditahan oleh Hamas. Ternyata daya tarik Hamas itu luar biasa. Orang-orang yang ditahan oleh Hamas itu justru malah menunjukkan seperti puas ditahan itu. Sampai ada perempuan-perempuan yang seolah-olah tidak mau meninggalkan Hamas gitu kan. Karena saking gagahnya orang-orang Hamas, lamun ningali lalaki itu gentle gitu, cowok banget. Hari ningali orang Israel, penampilan si lalaki, hari gerakan si awewe gitu, main TikTok yang tadi. Atau orang-orang Yahudi bingung mereka lalaki kalau si awewe gitu. Nah, kekuburan Bani Israel setelah melihat banyak mujizat. Jadi Bapak, mulai dari perjalanan dari Mesir menuju Palestina atau menuju Gunung Sinai sebelumnya, ternyata Nabi Musa sudah diberikan banyak mujizat. Ya tadi seperti turunnya mana dan salwa, awan menutupi, kemudian terbelahnya lautan, itu mujizat-mujizat yang Allah berikan. Bahkan dilihat langsung kemujizatan tersebut oleh Bani Israel di hadapan matanya secara langsung. Tetapi setelah melihat mujizat, keimanan Bani Israel itu seperti begitu. Maka Bani Israel yang telah diselamatkan dan hidup dalam perbudakan kehinaan, kan lami Pak dijadikan budak ke 300 tahun. Maka ada terpengaruh paham paganisme wajar. Dulunya dia Bani Israel keturunan Nabi Yakub,
bersih. Di zaman Nabi Yusuf dia hidup tentram 100 tahun, 300 tahun diperbudak dengan agama paganisme. Ya, mau tidak mau jiwanya terpengaruh. Mohon maaf ya, seperti kita di Indonesia. Makanya salah satu syekh menyatakan nanti satu saat akan terjadi orang-orang Islam mengamalkan adat dan budayanya, dan adat budaya dianggap sebagai agama, dan agama ditinggalkan. Tetapi dia akan menyangka agama itu seperti adat dan budaya, padahal seharusnya agama inilah yang dia jalankan. Jadi kenapa baliut antara agama dan budaya? Nah, seperti mohon maaf kita di Indonesia kan sama. Banyak nenek moyang kita dulu penyembah paganisme, dinamisme, animisme, yang percaya terhadap roh-roh suci, binatang-binatang yang disucikan, termasuk makhluk-makhluk yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Itu kan orang-orang yang hidup di zaman dinamisme dan animisme. Begitu datangnya Islam, makanya termasuk Nabi ketika berdakwah di Arab, Nabi menyebutkan bada al-Islamu ghoriban, Islam datang ke negeri ini dalam kondisi asing. Kenapa? Karena bangsa Arab dulu dia adalah penyembah paganisme, bukan penyembah Tuhan yang satu. Begitu Nabi Muhammad berdakwah, bentrokannya luar biasa. Termasuk di kita di Indonesia. Ketika kita ingin mendakwahkan Islam ke berbagai macam penjuru dan suku yang berada di Indonesia, tidak semua suku yang berada di Indonesia pun menerima keberadaan Islam. Karena apa? Berbentrokan dengan agama nenek moyang, berbentrokan dengan agama tradisional mereka. Saya dulu punya nenek, yang dialami oleh bapak. Tiap malam Jumat itu Pak, nenek saya itu selalu membakar minyak. Saya nggak tahu fungsinya buat apa itu. Saya hanya diberitahu oleh mama itu, bukan mama menyantik dari musir duri, saya sakit doy. Karena malam Jumat itu dulu zaman saya waktu kecil tuh angker Pak. Sila itu pun malam Jumat jadi buat angker suasananya. Apalagi ketika ada ungkapan Jumat Kliwon. Film nanti film Susana, wah itu ngerinya luar biasa sih kalau lagi nanti. Itu kan jadi metal. Tapi zaman budak kayak apa mau apa gombel-gombelnya. Kayak apa ada main game. Kalau udah kayak mau kasih beda dulu didoktrinnya oleh hal-hal seperti itu. Makanya begitu Islam mengajarkan, termasuk nenek saya mengatakan demikian dan gua itu. Ya, maneh ngajauh pikiran, tak maneh ngerti. Nu dilakukan ke maneh salah, daun di Islam, ngerti gua tahu. Cuman apa yang saya lakukan sudah menjadi adat dan kebiasaan, saya nggak bisa meninggalkan. Kayak kecuali generasi manis dulu, nah karena generasi muda orang bakal beda. Dan ternyata betul. Ketika orang tua kita sudah pada tidak ada, anak-anak kita di milenial kan lebih mudah menerimanya. Gitu. Berbeda. Jadi tos ayah nama malam Jumat sudah bakar menyan di bumi. Nah itu ya Pak ya. Sampai kepercayaannya itu kan mengakar dari budaya kita. Nah termasuk sama paganis ini yang diterapkan oleh Fir'aun, selain memperbudak, Fir'aun pun merubah pemahaman Bani Israel yang tadinya hanya percaya kepada Allah dirubah menjadi penyembah paganis. Jadi berubah akidahnya. Nu tadi menyembah ke Allah, namanya nyembah ke roh suci, nyembah ke benda-benda mati yang dianggap disucikan. Nah itulah agama pagan yang diajarkan oleh Fir'aun sebagai orang yang diktator pada saat itu, dan juga yang menyebabkan Bani Israel hidup di dalam kesengsaraan. Karena kita nuker dijajah, mata nuker jajah maka mana ngajajah. Bapak dan ibu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, yakin Belanda hanya ingin merebut rempah-rempah? Tidak. Ternyata tujuan mereka menyebarkan agama. Salah satunya. Makanya ada ungkapan vidi. Jadi nggak hanya sekedar ingin mengambil harta kekayaan, tetapi mereka punya wujud dakwah yang harus disebarkan. Salah satunya adalah menyebarkan Yahudi dan juga Nasrani di negeri ini. Nah ini ya. Jadi sudah 300 tahun pasti jiwanya kotor dan rusak ini. Lu tadinya penyembah Allah, enak jadi pagan. Nah, walaupun mereka telah melihat berbagai macam mukjizat, namun mereka tidak membuat beriman. Angger weh, kalakuan nanti. Bahkan mereka ingin menyembah berhala setelah melihat satu kaum yang menyembah berhala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf dinyatakan, nah ini. Apa ya? Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi lautan. Ketika mereka sampai kepada satu kaum yang menyembah berhala, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan.
Musa menjawab, sesungguhnya kamu orang-orang yang bodoh. Geus disalametkeun ku Allah. Sudah diperlihatkan mukjizat yang banyak. Karek ningali kaum anu nyembah berhala kabita Bani Israel. Musa, makanya adalah patung musik begitu. Buat kami semuanya apa kata Nabi Musa? Kan karek disalametkeun, tapi disungkun nih orang Bani Israel. Makanya Nabi Musa marah. Sungguh kamu orang-orang yang bodoh, kata Musa. Pada nama itu yang dikatakan, inna haula'i mutabbarun mahum bihi wa batilun makan ya'malun. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya kepercayaan Nabi Musa dan Allah kepada Bani Israel itu hilang akibat kepercayaan mereka selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kan Allah marah. Nabi Musa pun termasuk marah. Bahkan Nabi Musa meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk meninggalkan orang-orang fasik ini. Akhirnya orang diizinkan. Bahkan nanti Bani Israel dihukum oleh Allah selama 40 tahun untuk tidak bisa memasuki Palestina. Nah dari saat itulah Bani Israel 40 tahun luntang-lantung tidak punya tempat untuk tinggal. Akibat apa? Gara-gara mereka berkhianat, tidak mau menyembah Allah tetapi mau menyembah Tuhan selain Allah. Nah kebodohan Bani Israel yang tadi ingin menyembah menyembah berhala, maka Musa menyatakan inna qaumun tajhalun. Nah watak Bani Israel selama perjalanan. Nah nanti di sini tuh ada yang kepanasan diberikan awan, ada yang kelaparan diberi mana dan sawo. Bahkan yang paling luar biasa apa? Setiap satu suku dari 12 suku, Nabi Musa meminta agar mereka diberikan mata air. Cek Allah dari di pelembah mana ada waktu. Cek bisa mau caranya lah seperti Mas Hadi di Bani Israel benang ini mata cair dan ternyata dengan beliau itu mudah. Jadi pada saat kejadian di Gunung Sinai ini satu Bani Israel mendapatkan satu mata air, maka pada saat itu pula mujizat besar terlihat dari satu mata air sampai terjadi ada 12 mata air. Jadi satu suku menang ini mata air. Jadi lagi dibagi 12. Bayangkan apa kasih sayang Allah yang tidak Allah berikan kepada Bani Israel. Segala diberi apa yang mereka minta Allah berikan, dan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, maka Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu. Nah, tadi sudah sampainya di Gunung Sinai. Nabi Musa pergi untuk mendapatkan wahyu. Qalahum aulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Maka Nabi Musa mempercepat untuk mendapatkan wahyu agar Allah ridho kepadanya. Namun tidak lama kemudian Bani Israel membuat patung anak sapi dan emas dan perhiasan lalu mereka menyembahnya. Nanti insya Allah kita akan ada edisi membahas Samiri. Samiri ini Dajjal atau bukan. Nah ini yang membuat anak sapi adalah Samiri dari negeri Samir. Nah ini Nabi Musa pergi ke daerah Gunung Tur. Nah Bani Israel menyembah patung anak sapi, maka Nabi Musa marah. Kata Nabi Musa, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Nah, tapi ini bagaimana cara bertobatnya? Maka bunuhlah dirimu sendiri. Jadi lamun hayang tobat, bisa sekedar meminta ampunan, tapi harus bunuh diri. Itulah syarat dari Allah kalau dosa-dosa Bani Israel ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hal itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu dan menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Jadi taubat itu diterima lalu bunuh diri. Jadi syaratnya itu bunuh diri. Ini ya. Nah inilah asal muasal kata Yahudi dan disangkut paut dengan kasus bunuh diri tadi. Jadi ketika mereka disuruh oleh Allah untuk bunuh diri, ya Pak ya, nah ini nanti bisa dibaca. Ternyata Bani Israel itu tidak mau karena mereka mencuri. Ada yang tidak mau bunuh diri, hayang diampuni, tapi dia tidak mau bunuh diri. Nah Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah yang gugur karena hukuman bunuh diri, tapi kitab tafsir menyatakan dari jumlah 600.000 yang bunuh diri hanya ada 70.000 yang berani bunuh diri. Nah tapi Alkitab sendiri, ini versi Alkitab menyebutkan angka yang bunuh diri cuma 3.000 orang. Berarti tidak 600.000 kan 2.000, berarti saya saran 600.000 orang butuh gitu. Nah ini ya. Kemudian
Nah, karena banyak yang gugur, Musa berdoa kepada Allah agar Bani Israel tetap lebih akan atau lamun bunuh diri kami beak Bani Israel. Makanya Nabi Musa berdoa, Robbana akhlaqta Bani Israel, Robbana bakiyatan bakiyah. Oh Tuhan kami, Engkau telah binasakan Bani Israel. Oh Tuhan kami, sisakan. Ya Allah, Engkau telah membinasakan Bani Israel. Lamun beak kumaha mau keturunan bakiyah, tolong sisakan. Dan doa Nabi Musa dikabulkan. Nah setelah kejadian itu Bani Israel bertobat dengan ungkapan Inna hudna ilaika. Nah kalimat Yahudi diambil dari kata bertaubat. Jadi Bani Israel adalah anak daripada Nabi Yakub. Nanti di generasi Musa, Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa setelah dia membuat kekufuran kepada Allah. Nah, nanti Bani Israel yang bertobat dari kekufuran itu disebutnya Yahudi. Nah, mulailah ungkapan Yahudi dikenal setelah mereka bertobat, karena itu pun sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada generasi itulah mulai lahir ungkapan Yahudi ya. Sedikit tadi. Ini masih yang tadi ya. Jadi surat Al-Araf ayat 56, Inna hudna ilaika. Jadi diambil dari kata hudna yang berarti bertobat, hada yahudu. Jadi arti Yahudi itu salah satunya adalah bertaubat. Nah, perintah masuk Palestina. Jadi seberes di Sinai, barulah oleh Allah ke Palestina ayeuna. Nah, ketika wahyu yang Nabi dapat untuk masuk Palestina, tapi mereka menolak. Kenapa mereka nggak mau masuk Palestina? Karena mereka tidak mau melawan orang-orang Palestina atau suku Kanan. Karena suku Kanan itu terlalu kuat dan perkasa. Ternyata kawani, ya sehingga ayeuna we Israel ke Hamas, ari rakyat sipil menyerang, tapi dengan Hamas kan lompatan. Jadi itu jauh beda dengan Yahudi baheula gitu ya. Sifat pengecutnya sudah dari dulu. Nah, sikap Nabi Musa kepada mereka, karena mereka tidak mau melawan bangsa Kanan, maka disebutkan orang Yahudi dia pengecut, tidak mau berjuang, tidak mau bekerja keras. Mereka hanya ingin mendapatkan Palestina, yaitu secara hadiah, cuma-cuma dari Allah, atau melalui mukjizat. Nah inilah nanti yang mendasari di dalam kitab Taurat ada yang disebut dengan Yeres Israel. Yeres Israel itu artinya tanah yang dijanjikan. Makanya Pak Theodor Herzl itu sebetulnya dikasih dua pilihan oleh Amerika dan Inggris. Mau mendirikan negara Israel di mana? Mau di Palestina atau di Argentina? Ternyata Theodor Herzl di tahun 1933 lebih memilih Palestina. Kenapa? Dengan alasan karena saya bangsa Yahudi, saya punya ikatan dengan Tuhan dengan ungkapan ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kami di dalam Taurat yang disebut dengan Eres Israel. Artinya tanah yang disucikan, yang dimana tanah itu ada di Al-Qud atau Baitul Maqdis. Jadi itu mah hanya ngarang maksud orang ini. Nah akhirnya Nabi Musa menyatakan, Robbi inilah amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Tuhanku, aku tidak menguasai bangsa Bani Israel. Bani Israel yang saya dicari ya Allah. Jadi Nabi Musa ini putus asa nyarikan Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa meminta apa? Pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Boleh nggak kalau saya meninggalkan mereka langsung ya Nabi Musa gitu. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa setelah berdoa itu Allah menghukum Bani Israel. Allah mengharamkan tanah Palestina selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu mereka hidup berkeliaran tanpa pemukiman, hidup dalam kebingungan hingga generasi keempat musnah semuanya kecuali yang taat. Jadi genep ratus tadi teh musnah, tapi kecuali yang taat. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah yang taat. Nah ini Allah berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi atau di padang tih. Maka janganlah kamu bersedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Bapak nanti bisa searching padang tih itu apa? Padang tih itu atau lembah tih sama masih ada di Palestina. Jadi padang tih itu menghalangi Bani Israel ya untuk pergi ke Baitul Maqdis. Jadi karena pada saat kebingungan hanya dengan Allah menghukum, padahal jarak dari padang tih menuju Baitul Maqdis itu dekat. Tapi karena oleh Allah diberikan hukuman, seolah-olah mereka mencari Baitul Maqdis itu nggak pernah ketemu kayak Allah mawarinya. Suasana dan deket tapi terkepangin muter ini dinya Bani Israel. Hoyong wih ke Baitul Maqdis, tapi oleh Allah dihukum
sehingga selama 40 tahun Baitul Maqdis tak kunjung ketemu walaupun dicari oleh Bani Israel. Nah, ini ya, di masa kebingungan. Maka Allah mengutus malakul maut. Nah, saya tidak menyebut Israel karena di dalam hadis tidak ada bahasa Israel. Kepada Nabi Musa untuk memberinya pilihan hidup atau mati. Maka berkata Nabi Musa, wahai Rabbku, matikan aku dengan bumi yang disucikan. Lalu malakul maut mencabut nyawa Nabi Musa di tempat yang hanya berjarak atau satu lemparan batu dari Baitul Maqdis. Jadi cuma beberapa meter dari Baitul Maqdis wafatnya Nabi Musa. Nah, ketika itu Bani Israel dan Baitul Maqdis hanya terbatas oleh bukit merah atau lembah tinggi yang tadi. Namun demikian mereka tetap kebingungan dan tidak tahu jalan ke Baitul Maqdis. Jadi kalau tadi sesatkan, neangan Baitul Maqdis tetap kami karena dihukum selama 40 tahun. Nah, di masa kebingungan itu pula Nabi Harun pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Nabi Musa dan Nabi Harun sudah wafat, maka periode siapa lagi yang akan membimbing Bani Israel atau Yahudi? Nah, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas Yahudi di periode Nabi Yusya bin Nun, atau di dalam bahasa Ibrani-nya Nabi Joshua. Nanti Nabi Joshua lah yang akan membimbing Bani Israel kembali masuk ke negeri Palestina. Setelah itu baru masuk fase Nabi Daud dan juga fase Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang baru buat kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke YouTube. Kayak Bapak di share di. Di YouTube kan masih itu. Kita masuk aja dulu ke sini. Bisa ya. Hebat kan kalau harus subscribernya ya di YouTube ya nanti ya untuk nyanyi. Oh jadi cari aja jamaah kita aja nih kalau baru 50 kan minimal kan. Agak nyumput